Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman, selamat menonton. Jangan lupa untuk dipahami juga ya. Kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang terhormat, Ibu Dr. Ina Magdalena MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Kelompok kami terdiri dari dua anggota yaitu Febrianti dengan NIM 2086 2066140. Selanjutnya ada Rizka Surya Putri dengan NIM 2086 2066102. Kelompok kami ingin membahas perkembangan psikomotorik. Hayo, teman-teman sudah ada yang tahu belum apa itu perkembangan psikomotorik? Kalau belum tahu, simak video ini ya. Eits, apa sih perkembangan itu? Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan, skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Nah, sedangkan perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Selanjutnya, ada karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik. Yang pertama yaitu karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 3 tahun. Yang pertama, tidak dapat berhenti dan berputar secara tiba-tiba atau secara cepat. Yang kedua, dapat melompat 15-24 inci. Yang ketiga, dapat menaiki tangga tanpa bantuan dengan berganti kaki. Dan yang terakhir, dapat berjingkrak. Dan yang kedua ada karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 4 tahun, seperti lebih efektif mengontrol gerakan berhenti, memulai, dan berputar. Yang kedua dapat melompat 24-33 inci. Yang ketiga dapat menuruni anak tangga dengan berganti kaki. Yang terakhir dapat melakukan jingkrak 4-6 langkah dengan satu kaki. Nah, yang ketiga ada karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 5 tahun. Yang pertama, ia dapat melakukan gerakan start, berputar, atau berhenti secara efektif. Yang kedua, dapat melompat 28-36 inci. Yang ketiga, dapat menuruni tangga tanpa bantuan berganti kaki. Yang terakhir, dapat melakukan jingkrak dengan mudah. Dan yang keempat ada karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 6-12 tahun. Pada masa anak perkembangan keterampilan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama, keterampilan menolong diri sendiri, seperti anak dapat makan, mandi, berpakaian sendiri, dan lebih mandiri. Yang kedua, keterampilan menolong orang lain. Keterampilan berkaitan dengan orang lain seperti membersihkan tempat tidur, membersihkan debu, dan menyapu. Yang ketiga, keterampilan sekolah. Mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menulis, menggambar, melukis, menari, bernyanyi, dan lain-lain. Yang terakhir, keterampilan bermain. Anak belajar keterampilan seperti melempar dan menangkap bola, naik sepeda, dan berenang. Yang kelima ada karakteristik perkembangan psikomotorik pada remaja seperti keterampilan psikomotorik berkembang sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan pertumbuhan fisiologi. Pada masa ini, laki-laki mengalami perkembangan psikomotorik yang lebih pesat dibanding dengan perempuan. Kemampuan psikomotorik laki-laki cenderung terus meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Secara umum, perkembangan psikomotorik pada perempuan terhenti setelah mengalami menstruasi. Oleh karena itu, kemampuan psikomotorik laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Yang terakhir ada karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa dewasa seperti keterampilan dalam hal tertentu masih dapat ditingkatkan. Puncak dari perkembangan psikomotorik terjadi pada masa ini. Latihan merupakan hal penentu dalam perkembangan psikomotorik melalui latihan yang teratur dan terprogram. Keterampilan yang maksimal akan dapat ditingkatkan dan dapat dipertahankan. Hayo, ada yang tahu nggak faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik peserta didik? Yuk kita bahas.
Nah, yang pertama ada faktor pola asuh orang tua. Contohnya, pola asuh otoriter dapat menghambat perkembangan psikomotorik saat orang tua menerapkan pola asuh tersebut. Karena apabila orang tua memaksakan peningkatan potensi perkembangan psikomotorik anak, kebanyakan malah menyebabkan gangguan mental terhadap anak tersebut. Biasanya anak cenderung merasa canggung, serba salah, tidak percaya diri, dan merasa tertekan. Dan yang kedua, gen dari orang tua. Gen dari orang tua juga bisa menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan kemampuan psikomotorik anak. Apabila orang tua mempunyai pembawaan sifat gen yang unggul, maka perkembangan psikomotorik peserta didik akan lancar. Begitupun sebaliknya. Dan yang ketiga, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini biasa berasal dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan bermainnya. Dan yang terakhir, interior ruang belajar. Menjelaskan bahwa kebiasaan mental dan sikap perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Adapun lingkungan fisik seperti kondisi fisik atau bangunan, ruang interior, beserta segala perabotnya dan sebagainya. Nah, yang kita akan bahas terakhir yaitu implikasi perkembangan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Dengan memahami karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik, maka guru harus mampu mengkondisikan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik psikomotorik peserta didik. Adapun caranya, yang pertama, guru lebih memahami dan menghargai perbedaan individual anak. Yang kedua, orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi. Ketiga, media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi. Keempat, guru harusnya lebih banyak memberikan stimulasi. Yang kelima, guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri. Yang keenam, lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Kelompok 8 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.